Beberapa hari kemudian, Sejun termenung memikirkan apa yang terjadi belakangan ini. Kalau saja detektif itu tak datang menyelamatkannya, mungkin dia sudah celaka. Pukulan Jonghan memang tak terlalu hebat, tapi langkah dan tendangannya jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Jelas terlihat, orang-orang yang terlatih memang berbeda dari para amatir yang biasa ia hadapi. Tiba-tiba Hajin menyela lamunannya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan dengan kameranya. Sejun berusaha menjelaskan kalau dia hanya ingin memeriksa wajahnya, tapi Hajin malah mengajak mereka bersuah foto bersama. Setelah beberapa jepretan konyol, mereka pun masuk ke bioskop dan menikmati filmnya. Di dalam teater, mereka mengobrol tentang hal-hal konyol, seperti alasan Sejun ingin menurunkan berat badan, atau apakah film itu sebenarnya bagus atau tidak. Tak lama, Hajin mulai mengantuk dan tertidur di bahu Sejun. Sejun merasa senang melihat Hajin sudah jauh lebih baik, sampai bisa pergi ke tempat ramai seperti ini. Ia menyadari bahwa dirinya harus memastikan Hajin bisa mengatasi traumanya di lingkungan yang aman. Mereka harus menghilangkan semua faktor eksternal yang bisa memengaruhi mentalnya. Namun untuk bisa melindunginya, Sejun harus jadi lebih cerdas dan naik level sekali lagi. Di gym, para anggota sedang bersenang-senang menggoda Duhan tentang kecintaannya pada tinju. Beberapa saat kemudian, Sejun muncul dan memberitahu mereka bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan mereka. Itu adalah Hajin. Jason dan anggota lainnya sangat senang bisa bertemu dengannya lagi setelah sekian lama. Jason berusaha menghindari pelukannya, tapi Hajin tidak membiarkannya kabur. Mereka juga memperkenalkan Duhan kepada Hajin. Sementara Hajin asik mengobrol dengan Jason, Sejun mendekati Duhan dan memintanya untuk mengajarinya segalanya tentang pukulan berdiri. Ia berjanji akan melakukan apapun yang Duhan perintahkan. Pemilik gym sampai berkaca-kaca melihat Hajin sudah cukup sehat untuk kembali menginjakkan kaki di tempat itu. Mereka pun berpelukan dalam haru. Sementara itu, Duhan hanya bisa terdiam saat melihat pemilik gym untuk pertama kalinya. Pemilik gym juga penasaran siapa pemuda itu. Jason menjelaskan kalau dia adalah orang yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Akhirnya Duhan berhasil bicara dan bertanya apakah dia adalah petinju profesional yang paling ia idolakan selama ini. Yang lain langsung terkejut mengetahui bahwa pemilik gym ternyata adalah sosok legendaris. Duhan pun mulai menyebutkan satu persatu kemenangan pria itu. Seorang petinju infighter dengan 20 KO beruntun sebelum pensiun secara misterius. Hajin lalu meminta pemilik gym untuk mentraktir makan malam dan yang lain langsung setuju, membuat si pemilik kesal setengah mati. Sementara itu, Duhan yang terpukau meminta izin untuk menggunakan gym miliknya dan permintaan itu langsung disetujui dengan senyum lebar. Setelah makan malam, Hajin yang kekenyangan berjalan pulang bersama Sejun. Dalam perjalanan, Sejun bertanya dengan santai, apakah Hajin memang sering memeluk laki-laki yang dekat dengannya? Hajin langsung tersipu malu karena pertanyaan aneh itu. Ia mulai menggoda Sejun, bertanya apakah dia sedang cemburu atau bagaimana, dan menggoda terus sampai mereka sampai di depan apartemennya. Keesokan harinya sepulang sekolah, Duhan berbincang dengan Sejun tentang permintaan semalam. Ia memberitahu Sejun bahwa karena Jonghan adalah petarung kickboxing, maka mustahil bisa menang hanya dengan pukulan. Yang harus dilakukan Sejun adalah belajar bertarung. Ia harus mengumpulkan pengalaman dengan melawan semua petarung yang peringkatnya di bawah Jonghan. Lalu ia memberikan tali skipping dan mengatakan bahwa meskipun stamina itu penting, langkah kaki jauh lebih penting. Perbedaan terbesar antara mereka yang terlatih dan yang tidak adalah irama. Jika seseorang tidak punya irama, maka skipping adalah cara terbaik untuk melatihnya. Memahami irama lawan, memblokir serangan, menghindar seolah menunggu momen, lalu melakukan serangan balik, itulah kuncinya. Maka dimulailah pelatihan khusus Sejun bersama Duhan. Mereka mulai dengan jogging, lompat tali, lalu latihan pukulan sepanjang hari. Setelah sesi latihan yang melelahkan, Sejun bertanya pada Duhan apakah dia berlatih setiap hari. Duhan mengangguk, mengatakan bahwa dia harus selalu siap karena tak pernah tahu kapan kesempatan akan datang. Sementara itu, Duhan menyuruhnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dari pelatihan mereka. Di sebuah gang, seorang preman sedang berjalan ketika Sejun tiba-tiba memanggilnya lalu memukul wajahnya. Preman itu tertawa kesakitan dan mulai bermonolog, tapi Sejun tak memberinya waktu. Dia langsung memukul lagi.
Sejun menghajarnya bertubi-tubi. Preman itu mencoba melawan, berusaha menangkap Sejun. Dalam kilas balik, Duhan mengajarinya tentang menghadapi petarung yang menggunakan teknik grappling seperti judo atau jujitsu. Sejun harus melatih gerakan mundur yang cepat dan menjaga jarak aman. Dengan lengannya yang panjang, dia bisa menjaga jarak agar tak tertangkap. Saat lawan mulai frustrasi dan menyerang rendah, itulah saatnya untuk menghindar dan membalas. Namun si preman berhasil meraih jaketnya. Untungnya Duhan juga telah mengajarkan apa yang harus dilakukan jika ini terjadi. Sejun meraih tangan preman yang mencengkeram jaketnya, lalu membengkokkan ibu jarinya ke arah yang berlawanan. Suara tulang patah terdengar dan preman itu menjerit kesakitan. Saat itulah Sejun menghantam wajahnya dengan pukulan yang menghentikan semuanya. Dengan satu lawan tumbang, Sejun mulai menargetkan petarung-petarung lain yang berada di bawah peringkat Jonghan. Satu demi satu ia kalahkan 2, 3, dan dari tiap pertarungan ia belajar menyerap pengalaman. Beberapa pertarungan kemudian, Duhan melihat tubuh Sejun yang dipenuhi perban. Ia bertanya apakah mereka harus beristirahat. Walaupun lawan mereka lemah, tubuh Sejun tetap butuh waktu untuk pulih agar bisa terus bertarung. Namun Sejun bersikeras melanjutkan. Waktunya tak banyak dan Jonghan bisa saja datang mencari Hajin kapan saja. Duhan memperingatkan bahwa meski kemampuan Sejun meningkat, itu belum cukup untuk mengalahkan Jonghan. Tapi Sejun bersumpah bahwa ia akan menemukan Jonghan minggu ini. Jika tidak, ia tak akan sanggup menatap Hajin lagi. Duhan mengerti dan memilih untuk terus memberinya arahan. Tanpa mereka sadari, Jason diam-diam mendengar percakapan itu. Malam harinya, Hajin sedang berjalan pulang. Namun ia kesal saat tahu kedua orang tuanya datang menjemputnya. Karena itu, pria yang mengikutinya, Jonghan, tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap mereka dengan tatapan sebal. Ia hendak pergi untuk merokok, tapi malah menabrak seseorang. Detektif Jang. Detektif itu langsung memarahinya karena merokok di area terlarang. Ia menuntut melihat identitas Jonghan karena diperintahkan oleh Detektif Na untuk mengawasi Hajin. Jonghan langsung lari dan Detektif Jang mengejarnya. Ia hampir tertangkap jika saja sebuah mobil tak tiba-tiba masuk dan memotong jalan di antara mereka. Pengemudi mobil itu memanggil nama Jonghan dan memintanya naik. Begitu masuk, mobil itu segera melaju, meninggalkan Detektif Jang. Kini aman di tempat parkir tersembunyi, Jonghan tertawa puas. Namun sopir itu tiba-tiba berkata, sampah seperti dia seharusnya dicabik-cabik dan dibakar hidup-hidup. Sopir itu adalah Jason Hyun. Jonghan menatapnya, bertanya siapa dia, lalu mencoba keluar dari mobil. Tapi pintu telah dikunci. Jason menatapnya dengan dingin dan mulai mengintimidasinya. Jonghan marah lalu mencoba memukul Jason, namun Jason menangkap lengannya dengan mudah. Kemudian ia membanting Jonghan ke jok mobil. Tanpa ragu ia mengangkat kapak dan menghujamkannya ke arah kepala Jonghan. Beruntung bagi Jonghan, kapak itu menghantam jok di sebelah kepalanya. Jason mengangkat kapaknya dan bersiap mengayunkannya ke arah Jonghan sekali lagi. Namun Jonghan menendangnya dan berhasil lepas dari cengkeramannya. Menyadari bahwa dia harus segera kabur dari mobil itu, Jonghan menghantamkan kepalanya ke jendela mobil untuk memecahkannya. Tapi tak seperti di film-film, yang ia dapat hanyalah memar besar di dahinya. Jason lalu memberitahu bahwa kaca itu anti peluru. Tanpa diduga, dia membuka kunci pintu mobil karena tak ingin sampah ada di dalam mobilnya. Jonghan segera keluar dari mobil dan mengancam akan melaporkannya ke polisi sebelum kabur. Jason hanya menatap Jonghan yang lari dan karena tahu Jonghan bisa kickboxing, dia berencana menghancurkan kakinya sedikit. Ia melemparkan kapak itu dan menghantam bokong Jonghan. Saat Jonghan hendak berteriak minta tolong, Jason menendang wajahnya. Jonghan memohon agar dibiarkan hidup. Jason mendekat dan memperingatkannya agar tak pernah lagi berkeliaran di lingkungan Hijin. Hapus keberadaannya dari hidup Hijin, kalau tidak dia akan kembali. Setelah satu tendangan terakhir, Jason pergi. Beberapa waktu kemudian, Jonghan yang babak belur berjalan pulang dengan tubuh penuh luka, merencanakan balas dendam. Namun langkahnya terhenti saat melihat gurunya berdiri di depan rumahnya. Melihat kondisinya yang parah, sang guru buru-buru menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Jonghan menepis tangan gurunya dengan kasar dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Gurunya berusaha menasihati, mengatakan bahwa Jonghan sudah lama tak masuk sekolah dan kini menggunakan bela dirinya untuk menyakiti orang lain.
Jonghan berteriak marah, mengungkit bahwa mereka tak pernah peduli sebelumnya. Ia selalu dipukuli oleh ayahnya dan saat meminta bantuan sekolah, mereka tak pernah bertindak. Polisi pun hanya datang mendengarkan lalu pergi. Akhirnya, ia harus menyelesaikannya sendiri dengan belajar bertarung. Ia mengusir ayahnya dari rumah setelah memukulnya habis-habisan. Sang guru mulai menangis dan bersikeras bahwa dulu ia sudah mencoba melakukan yang terbaik meski ia lemah. Namun tetap saja ia memohon agar Jonghan tidak memilih jalan yang salah. Jonghan mengangkat tangannya, hendak menampar gurunya saat tiba-tiba seseorang menghentikannya. Sejun telah tiba. Ia memperingatkan Jonghan jika tak bisa mengendalikan tangannya, maka ia akan pastikan tangannya tak bisa digunakan lagi. Jonghan terkejut melihat Sejun muncul begitu saja dan langsung menuduh gurunya telah memanggilnya. Namun sang guru menjelaskan bahwa Sejun yang menghubunginya lebih dulu, mengaku sebagai teman Jonghan. Karena sang guru juga khawatir, ia memutuskan membawa Sejun bersamanya. Penjelasan itu justru membuat Jonghan semakin marah dan ia kembali berteriak pada gurunya. Sejun pun memukul tepat di benjolan di dahi Jonghan, membuatnya berguling-guling di tanah kesakitan. Sang guru terkejut dan bertanya, kenapa Sejun memukul temannya? Namun Sejun menjawab bahwa ia bukan teman Jonghan. Ia hanya berbohong demi bisa datang ke tempat itu karena tahu Jonghan sudah tidak sekolah lagi. Sang guru memohon agar Sejun berhenti, mengatakan bahwa kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan. Namun Sejun berpikir berbeda, karena dari pengalaman Heijin, ia tahu jika mereka tidak melakukan apa-apa, para korban akan hidup dalam kecemasan tak terbayangkan, sementara pelaku hanya akan mencari korban baru. Jonghan memohon pada Sejun agar mereka tidak bertarung. Ia tahu dirinya sedang terluka parah dan tak dalam kondisi baik. Namun Sejun justru menghajarnya dengan lutut ke wajah. Jonghan berhasil menahan serangan itu. Dan karena ia sadar Sejun tidak akan mundur, ia mulai melawan balik. Ia melayangkan tinju, namun Sejun menunduk dan menghantam sisi tubuhnya. Jonghan menyadari bahwa kemampuan Sejun sekarang jauh lebih terasa dibandingkan sebelumnya. Ia segera mengubah strategi, menciptakan jarak di antara mereka dan bersiap menendang dengan kekuatan penuh. Namun gerakan itu justru mengguncang luka tusukan di bagian tubuhnya. Ia meringis kesakitan. Saat itu juga Sejun kembali menghantam wajahnya dan membantingnya ke tanah. Ia hendak melanjutkan serangan brutal itu. Namun guru Jonghan tiba-tiba melindungi tubuh muridnya dengan tubuhnya sendiri. Ia memohon pada Sejun agar berhenti. Ia bersedia bertanggung jawab atas apapun yang telah dilakukan Jonghan. Namun Jonghan hanya tertawa mengejek dan menendang gurunya menjauh. Tubuh sang guru terpental keras dan membentur dinding terdekat. Kepalanya membentur tembok dan darah mulai mengalir. Sejun langsung berlari ke arahnya. Melihat darah mengucur dari kepala gurunya, ia panik dan segera menghubungi layanan darurat. Tapi ia tidak sadar. Jonghan berada di belakangnya menggenggam sepotong kayu. Tanpa ampun, Jonghan menghantamkan kayu itu ke kepala Sejun. Lalu ia menghujani tubuhnya dengan tendangan tanpa henti. Ia berteriak marah, menyalahkan mereka karena terlahir dari orang tua yang baik. Ia merasa mereka tak pernah tahu seperti apa kerasnya hidup yang ia jalani. Baginya, semua itu hanya kepura-puraan dan pandangan merendahkan. Dengan darah mengalir di wajahnya, Sejun bangkit perlahan. Ia menatap Jonghan dan menjawab dengan suara berat. Tidak seperti dirimu yang memilih jadi kriminal, ada banyak orang di luar sana yang lahir dalam kondisi sama buruknya, bahkan lebih. Namun mereka memilih untuk tetap hidup dengan benar. Jonghan kembali menyerang dengan tinjunya, tapi kali ini Sejun menyambut pukulan itu dengan sikunya sendiri. Tulang-tulang jari Jonghan langsung patah seketika. Sejun mencengkeram tangan itu dan mulai meremas jari-jari yang telah retak. Jonghan berlutut di hadapannya, menjerit kesakitan, memohon agar dilepaskan. Namun Sejun menatap dingin dan berkata, "Ini baru permulaan." Ia menghujani tubuh Jonghan dengan pukulan tanpa henti. Hingga akhirnya Jonghan tak punya pilihan. Ia mengeluarkan pisau dan menyabetkan bilah tajam itu ke lengan Sejun. Darah mengalir deras. Namun Jonghan justru menyeringai lebar. Ia mengancam akan mengoyak perut Sejun dan melakukan hal yang sama pada Hajin. Untungnya, Sejun pernah bertanya pada Jason, apa yang harus ia lakukan bila berhadapan dengan orang gila bersenjata. Jason memberinya satu saran. Langkah pertama, silangkan lenganmu.
Dan yang kedua, sebelum siapapun sempat bereaksi, berbaliklah dan lari secepat mungkin. Sejun langsung melakukannya. Beberapa meter setelah berlari, ia mengambil batu bata dari gang dan melemparkannya ke arah kepala Jonghan. Batu itu menghantam tepat sasaran. Pisau pun terlepas dari tangan Jonghan. Tanpa membuang waktu, Sejun menerjang dan membanting tubuhnya ke tanah. Ia segera mengunci tangan Jonghan dalam ambar brutal dan mematahkan lengannya seketika. Jonghan kini sepenuhnya tak berdaya. Sejun mulai menanyai Jonghan tentang siapa yang telah memukuli Hajin. Namun Jonghan tidak menjawab. Ia malah berteriak agar Sejun memanggil ambulans. Sejun justru terus menghajarnya tanpa ampun. Darah menais dari tinjunya, sementara ia bertanya, apakah Jonghan sudah siap bicara? Tanpa mereka sadari, semua itu sedang direkam dan diamati oleh Direktur Kim. Ia tengah menganalisis perkembangan Sejun. Kim kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengambil kamera dan menyelidiki kartu siapa yang digunakan Jonghan hari itu. Setelah itu, ia mengecek lawan Sejun berikutnya setelah Jonghan. Namun ia terdiam sesaat saat melihat siapa yang akan dihadapi Sejun selanjutnya. Di tempat lain, sepasang pria dan wanita sedang makan malam. Ponsel si pria bergetar, ternyata itu panggilan dari Direktur Kim, meski alasannya belum jelas. Namun sang wanita yang menjawab panggilan itu. Ia memberitahu Direktur Kim bahwa mereka sedang menunggu dengan sabar. Dan ia sudah punya rencana untuk menjatuhkan tokoh utama Sejun. Beberapa hari kemudian, Sejun sedang berjalan pulang dari sekolah. Gadis yang sama tiba-tiba menepuk pundaknya dan bertanya apakah ia punya pacar. Beberapa hari sebelumnya, Sejun sempat membawa guru dan Jonghan ke rumah sakit. Sang guru hanya mengalami gegar otak ringan, sementara Jonghan dibawa ke rumah sakit lain untuk menjalani operasi darurat. Sejun meminta maaf kepada sang guru, namun gurunya berkata bahwa semua itu adalah kesalahannya. Saat Jonghan masih menjadi murid baru, dialah yang menjadi wali kelasnya. Namun ia gagal menjadi penolong saat Jonghan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengenalkan Jonghan pada olahraga yang bisa melindunginya, kickboxing. Suatu hari ia melihat Jonghan berbicara dengan pria dewasa di luar sekolah. Itu mencurigakan, mengingat Jonghan bahkan tak punya teman seusianya. Namun ia tak terlalu memikirkannya. Sejak pertemuan itu, Jonghan mulai menantang para pembuli hingga akhirnya menjadi pemimpin mereka. Di rumah, ketika ayahnya yang pemabuk kembali menganiaya, Jonghan melawan balik. Dan sejak saat itu, ia berubah total menjadi orang yang berbeda. Sejun merasa sedih mendengar masa lalu Jonghan. Namun ia menjawab bahwa itu tak bisa membenarkan semua yang telah ia lakukan. Beberapa orang seperti Duhan menyadari kesalahan mereka dan kini menebusnya. Namun Jonghan justru terus membenarkan perbuatannya dan tak pernah mengaku bersalah. Sang guru lalu menjawab bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan buruk mudah sekali terpengaruh. Orang yang telah menjerumuskan Jonghan itulah yang seharusnya dianggap sebagai iblis sebenarnya. Ia juga memperingatkan Sejun untuk berhati-hati agar tidak ikut terpengaruh oleh kata-kata manis yang menyesatkan. Kembali ke masa kini, gadis itu masih terus mencoba merayu Sejun. Namun, Sejun hanya menatapnya bingung dan bertanya kenapa ia bersikap terlalu akrab. Sadar bahwa pesonanya tak mempan, gadis itu lalu menyentuh lengan Sejun secara perlahan. Refleks, Sejun langsung menjauh seakan lengannya baru saja tersentuh racun. Gadis itu tertegun, tak mengerti dengan reaksi aneh itu. Tiba-tiba Hajin muncul dari belakang dan menyuruhnya untuk mencari pria lain saja, karena Sejun sudah jadi milik orang lain. Mereka berdua lalu pergi bersama dengan santai, meninggalkan sang gadis yang menggertakkan gigi dalam diam. Ia bersumpah akan menghancurkan mereka sepenuhnya dan tak akan membiarkan mereka bahagia. Sementara itu, Jason bertemu dengan mantan rentenir yang kini jadi informannya. Sang informan melapor bahwa ia menemukan informasi dari dark web tentang tempat rahasia. Tempat di mana para siswa berkumpul dan saling bertarung. Sayangnya, ia belum bisa menemukan siapa yang mengelola situs tersebut. Namun, ia punya petunjuk lain. Meski begitu, ia ingin jaminan dulu bahwa Jason akan membebaskannya setelah ini selesai. Sebagai jawaban, Jason hanya mengeluarkan kapaknya dan mengayunkannya perlahan. Dengan ketakutan, sang informan akhirnya mengaku ia menemukan seseorang yang merasa pernah melihat wallpaper dari tempat pertarungan itu di tempat lain. Dulu, dia pernah membeli sesuatu dari situs gelap yang serupa. Wallpapernya bahkan sama persis. Namun saat itu, barang yang ia beli adalah
narkoba ilegal. Di saat yang sama, seorang pecandu narkoba sedang memohon pada Direktur Kim untuk satu suntikan terakhir heroin. Pecandu itu bersujud di hadapan Direktur Kim, memohon dengan putus asa. Dulu, dia bisa mendapatkan heroin sebagai bayaran untuk mengikuti kompetisi tarung. Namun, sejak kompetisi itu ditunda karena Sejun mengamuk di antara para peserta, para pecandu mulai mengalami sakau. Direktur Kim memutuskan memberinya sedikit heroin. Ia memberitahu bahwa pertandingan akan segera dimulai. Kim menjelaskan bahwa gadis yang pernah bertarung dengan Sejun, kini temannya sedang menghadapi peserta lain. Mereka diam-diam merekam semua pertarungan itu. Cara Sejun belajar bertarung dan sekarang menuntut balas demi temannya adalah cerita yang menarik perhatian penonton. Mereka menyukai cerita seperti itu. Itulah sebabnya pecandu itu harus menampilkan pertarungan yang hebat agar penonton semakin bersemangat. Jika ia berhasil, Kim berjanji akan memberinya pasokan heroin untuk 1 tahun penuh. Tiba-tiba, rekan Kim, Presiden Han, masuk sambil mengeluh tentang ayahnya yang tak mau menyerahkan perusahaan. Dia hampir tersandung pecandu itu, lalu melemparkan sejumlah uang agar dia segera pergi. Pecandu itu langsung bergegas membeli lebih banyak heroin sambil terus mengucapkan terima kasih. Han memperhatikan kepergiannya dan berkata bahwa orang seperti itu mungkin tak akan bertahan lama. Ia menyampaikan pada Kim bahwa John Khan sudah dikalahkan dan pecandu itu bahkan mungkin tak sempat bertarung sebelum kehabisan napas. Namun Direktur Kim meyakinkannya bahwa ia punya rencana. Ia bisa dengan mudah mendapatkan anak-anak yang patah hati dan siap bertarung demi sedikit harapan. Sementara itu, pecandu itu menukar uangnya untuk lebih banyak heroin. Di gym, Jason menyuruh Duhan memakai seragam jiu-jitsu dan berlatih dengan Sejun. Awalnya Duhan menolak. Ia tak suka harus memeluk orang lain. Namun Jason mengingatkan bahwa ia sudah berjanji akan melakukan apapun sebagai balasan karena telah diizinkan memakai gym. Tak punya pilihan, Duhan pun harus merasakan berbagai kuncian dari teknik jiu-jitsu. Bukan hanya dari Sejun, tapi juga dari anggota gym lain yang ikut antusias mencoba. Setelah latihan, Duhan bertanya apakah mereka juga latihan jiu-jitsu tanpa seragam atau nogi. Sejun mengakui bahwa Jason hanya mengajarinya beberapa gerakan dasar. Ia balik bertanya, kenapa Duhan menanyakan hal itu? Duhan menjelaskan bahwa dalam pertarungan nyata, para petarung tidak mengenakan seragam. Kecuali Presiden Han dan Direktur Kim, Sejun masih harus menghadapi 2 lawan lagi, Lee Yong-gun dan Sang So. Berdasarkan catatan pertarungan, Sang So adalah yang paling tangguh. Dengan rekor terbaik, ia adalah pegulat ulung dan ahli jiu-jitsu nogi. Sejun dan Duhan pun menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dari keringat. Di sana, Sejun tak bisa menahan diri untuk mengagumi otot-otot besar milik Duhan. Sementara itu, Duhan menyadari bahwa tubuh Sejun kini lebih ramping dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Berbicara soal tubuh, Duhan menceritakan alasan mengapa Sang So terlihat menakutkan. Karena dia benar-benar merawat dirinya sendiri. Dia tidak mencari-cari alasan. Dia hanya melakukan rutinitas latihan yang telah ditetapkan untuknya. Namun yang menarik, dia melakukannya bukan karena rajin atau disiplin. Dia hanya terlalu bodoh untuk memikirkan hal lain selain meningkatkan kemampuan fisiknya. Tak hanya itu, di luar arena pertarungan, Sang So sebenarnya sangat baik dan lembut. Dia tak pernah sekalipun membuli atau memeras orang lain. Dia hanya ikut bertanding karena ada orang yang mengatur semuanya untuknya. Deskripsi itu membuat Sejun teringat pada sebuah boneka, dan Duhan setuju. Sang So hanya sedang digunakan secara bodoh oleh seorang gadis bernama Kang Ji-yeon. Gadis yang sama yang dulu mencoba menggoda Sejun. Sejun menyebut bahwa ia pernah bertemu dengannya. Duhan pun memperingatkannya agar berhati-hati terhadap Ji-yeon. Dia memojokkan orang secara tidak langsung melalui teknologi. Dan setelah menggenggam aib seseorang, dia akan mengendalikan orang itu sesuka hatinya. Duhan menawarkan diri untuk menemui Sang So lebih dulu agar bisa bicara langsung dengannya. Di gym lain, Ji-yeon sedang mengulang-ulang pada Sang So tentang pentingnya bertarung. Ia butuh uang untuk membayar biaya gym, makan, dan perlengkapan olahraga. Ia kesal karena Sang So tidak ikut bertarung melawan Ha-jin. Ia terus berkata bahwa Sang So hanya perlu melakukan apa yang ia perintahkan. Setelah pertemuan dengan Sang So, Ji-yeon menemui beberapa teman sekelasnya yang ia tugaskan untuk menyelidiki sesuatu. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa ia menemukan fakta bahwa Ha-jin mengalami kecelakaan beberapa bulan lalu dan terpaksa keluar dari sekolah. Ia juga mendengar bahwa Ha-jin pergi ke akademi untuk mengikuti ujian kualifikasi setelah keluar. Maka temannya meminta Ji-yeon untuk menghapus video aib dirinya.
yang digunakan Jion sebagai alat untuk memaksanya menuruti perintah. Namun Jion hanya tersenyum sinis dan mengatakan bahwa ia akan menyembunyikan video itu jika ia terus patuh padanya. Sementara itu, Sangso sedang berjalan pulang saat Duhan menyapanya. Dua atlet itu menyapa satu sama lain dengan ramah. Sangso mengajaknya makan malam, tapi Duhan mengatakan ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Ia memperingatkannya jika tidak ingin terluka dan berhenti dari dunia olahraga, maka ia harus segera putus dari Jion. Jika tidak, maka ia akan terpaksa menyakitinya. Sangso tertawa terbahak-bahak mendengar ancaman itu dan mengira Duhan hanya cemburu karena dirinya punya pacar cantik. Duhan menegaskan bahwa Jion hanya memanfaatkannya, namun Sangso bersikeras bahwa Duhan tidak mengenal Jion seperti dirinya. Sebagai balasan, Duhan bertanya, kenapa dia pacaran dengan Jion padahal mereka berdua tahu gadis itu tak benar-benar menyukainya. Bingung dan terseduh, Sangso akhirnya mengaku jika mereka putus, mungkin dia tak akan pernah bertemu lagi dengan gadis cantik seperti Jion. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke sebuah restoran. Duhan mencoba menenangkan Sangso yang menangis. Sangso bertanya kenapa Duhan repot-repot membantu Sejun. Duhan menjelaskan bahwa ini adalah caranya menebus kesalahan masa lalu. Itulah juga alasan kenapa dia sedang berbicara dengan Sangso sekarang. Sangso mengakui bahwa belakangan ini dia merasa seperti melakukan banyak hal yang sia-sia. Dia sebenarnya ingin berhenti. Tapi setelah mendengar kata-kata Jion, dia merasa dirinya terlalu munafik. Akhirnya, dia memutuskan akan menangkap Sejun dan mengakhiri semuanya. Sementara itu, Duhan memperhatikan bahwa Sangso benar-benar dibutakan oleh Jion. Setelah makan, Duhan kembali bertanya, apakah Sangso benar-benar tidak ingin berhenti? Namun saat Sangso meyakinkan bahwa dia bisa mengurus Sejun sendiri, Duhan langsung mengayunkan pukulan ke arah wajahnya. Sangso menghindar dan mundur mengelak dari serangan ke arah lehernya. Dengan santai, Sangso memuji peningkatan kemampuan Duhan. Sementara Duhan tak habis pikir, Sangso masih bisa bereaksi cepat terhadap serangan mendadak. Sangso lalu memperingatkannya, tidak ada gunanya bertarung tanpa alasan. Duhan setuju. Ia lalu memberi nasihat. Meskipun Sangso memilih untuk tetap berada di sisi Jion sampai akhir, kadang-kadang dia juga harus bersikap tegas padanya. Duhan hendak pergi ketika Sangso memanggilnya. Ia memberitahu bahwa Jion sedang merencanakan pertemuan dengan Hajin. Sementara itu, Jion berdiri di luar sekolah Hajin berbicara dengan anak buahnya. Anak buahnya melaporkan bahwa Hajin sebenarnya tidak punya teman dekat. Dia hanya tidur sepanjang hari di sekolah. Mereka lalu melihat Hajin keluar sekolah sendirian. Karena Hajin tampak kesepian, Jion memutuskan untuk menjalankan rencana B. Ia mendorong Hajin dan mengancam akan memberinya pelajaran. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Hajin langsung jatuh lemas seperti kaleng penyok dan mulai gemetar ketakutan. Hajin yang masih trauma dengan serangan masa lalunya kini berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi rencana Jion justru berantakan karena Hajin tidak melawan. Dia mengeluh dalam hati, rencananya hanya akan berhasil kalau Hajin balik menyerang. Dengan begitu, dia bisa menghancurkan Sejun lebih mudah. Namun begitu mendengar nama Sejun disebut, Hajin langsung berhenti gemetar dan berdiri. Hal ini membuat Jion senang. Ia mencoba menyerang lagi, tapi kali ini Hajin menangkap tangannya. Saat Hajin berusia 10 tahun, dia merasa dunianya runtuh. Ia dibuli tanpa henti oleh anak-anak lain. Mereka mengejek ayah tirinya dan gaya poni aneh di rambutnya. Air mata hampir jatuh ketika seorang anak gendut bernama Sejun tiba-tiba muncul. Dengan suara santai, ia mengingatkan si pembuli bahwa mereka lupa ponselnya di kelas. Begitu para pembuli lari kembali ke kelas, Hajin bersiap untuk dibuli lagi oleh Sejun, namun sebaliknya Sejun justru memuji wajahnya. Ia menjelaskan bahwa gaya rambut Hajin itu disebut choppy bangs. Lalu dengan lembut, Sejun menepuk kepala Hajin dan berkata bahwa dia tak perlu mendengarkan ucapan orang-orang jahat. Yang penting hanyalah orang-orang yang menyukainya dan percaya padanya. Mereka lalu menunggu jemputan dari wali masing-masing. Dan betapa terkejutnya Hajin saat tahu bahwa Sejun kenal ayah tirinya. Ayah tiri Hajin bilang bahwa Sejun adalah anak dari temannya dan ia datang untuk menjemput keduanya. Sebelum pergi, Sejun membuang ponsel milik pembuli yang tadi dia ambil dari kelas. Lalu ia bergabung dengan Hajin dan ayah tirinya. Sejak saat itu, dunia yang dulu Hajin rasa telah runtuh, perlahan menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Semua itu berkat satu pilar baru yang kini bisa
ia andalkan. Seiring waktu berlalu, dunianya menjadi sempurna. Keluarga Sejun ikut masuk ke dalam hidupnya, dan ia hidup bahagia bersama semua orang yang ia cintai. Namun, sebesar apapun kebahagiaan yang dirasakan, tragedi tetap tak bisa dihindari. Sejun yang menjadi pilar hidup barunya hancur saat ibunya tiba-tiba meninggal karena sakit. Melihatnya larut dalam kesedihan dan depresi, Hajin memutuskan bahwa ia harus menjadi pilar pengganti bagi Sejun. Agar dunia Sejun tidak ikut runtuh, ia harus melindunginya, kadang sebagai sahabat, kadang sebagai kekasih, dan kadang sebagai seorang ibu. Kembali ke masa sekarang, Hajin menantang Jion dan berkata bahwa ia tak akan membiarkannya menyakiti Sejun. Sebagai balasan, Jion melepaskan pukulan keras ke arahnya. Namun refleks Hajin jauh lebih cepat. Ia menangkap kaki Jion dan membantingnya ke tanah. Hajin menuntut penjelasan siapa Jion sebenarnya dan kenapa ia menargetkan Sejun. Namun Jion justru tertawa. Dia berkata bahwa mungkin Sejun sudah hancur dari awal dan yang menghancurkannya bukan dia, melainkan Hajin sendiri. Ia hampir mengungkapkan apa yang dilakukan Sejun setelah mulai rajin berolahraga. Tapi tiba-tiba Sejun muncul dan menghantam rahangnya dengan uppercut yang telak. Jion memuntahkan darah dan gigi yang patah. Tapi ia terus memprovokasi Sejun untuk terus memukulnya. Sejun kembali meninju wajahnya, namun Jion tertawa dan berteriak bahwa semuanya sudah direkam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk lari dan mengunggah videonya ke internet. Gadis itu berlari sambil menangis. Ia tahu jika ia berhasil maka Jion akan berhenti memerasnya. Sementara itu, Jion tertawa puas karena rencananya berjalan sempurna. Jika video itu tersebar, maka Sejun akan dicap sebagai pemukul wanita. Nama baiknya akan hancur. Namun jika Sejun mengejar si perekam, maka Jion bisa kembali mengacaukan mental Hajin. Berbicara soal Hajin, ia terpukul oleh kenyataan bahwa mungkin Sejun melakukan semua itu karena dirinya. Ia nyaris menangis saat Sejun tiba-tiba memegang wajahnya dengan kedua tangannya. Sama seperti yang dulu ia lakukan pada Sejun saat anak itu menangis karena kehilangan ibunya. Waktu itu, Hajin berkata bahwa Sejun tak perlu menyalahkan diri sendiri, bahwa semua ini bukan salahnya. Ia pun berjanji pada Sejun bahwa segalanya akan baik-baik saja, dan ia akan selalu berada di sisinya. Kini, seperti yang dulu pernah dikatakan Hajin, Sejun berkata bahwa ia tak akan pernah menyalahkannya karena ia akan selamanya berada di sisinya juga. Saat keduanya saling menguatkan, Jion bangkit kembali. Kini ia berdiri di belakang Sejun, mengangkat tongkat berat di tangannya. Ia mengayunkannya ke arah kepala Sejun, namun Hajin mendorong Sejun keluar dari bahaya dan memukul dagu Jion dengan telak hingga ia tersungkur tak sadarkan diri. Hajin bertanya pada Sejun, apa yang harus mereka lakukan dengan gadis perekam video itu. Namun Sejun mengungkapkan bahwa semuanya sudah diurus. Beberapa meter dari sana, gadis yang menangis itu sedang dihadapkan oleh Duhan. Ia berjanji akan menolongnya. Sementara itu, di sebuah gedung mewah di tengah kota, Direktur Kim tertawa puas melihat Jion dipukuli oleh Sejun dan Hajin. Presiden Han bertanya, bagaimana tanggapan para penonton? Kim menjawab dengan senyum puas bahwa mereka sudah mendapatkan berjuta views. Salah satu anak buah Kim menghampiri, membawa laporan mengenai pemilik mobil yang ditumpangi oleh Jong Han. Dari penampilannya, sepertinya dia pergi ke gym yang sama dengan Sejun. Jadi, pasti dia orangnya. Yang aneh adalah, tak ada informasi apapun tentang dia, kecuali namanya Jason. Tak ada catatan bahwa dia keturunan Korea Amerika atau pernah tinggal di pedesaan. Tak ada data bahwa dia pernah lulus SD, SMP, atau SMA. Mereka bahkan sampai menyewa hacker untuk mencari tahu apakah Jason adalah bagian dari pasukan rahasia atau militer dari manapun di dunia. Tapi tetap saja nihil. Berita ini membuat Direktur Kim tersenyum tipis. Dia sadar kemungkinan besar ada seseorang yang telah memanipulasi seluruh identitas Jason. Terlebih karena Jason sebelumnya tercatat telah meninggal dunia. Seseorang yang hidup dengan menciptakan identitas baru hanya mungkin dilakukan oleh orang yang dulu ingin dilenyapkan atau pernah membunuh seseorang. Sementara itu, Sejun mendekati Jason dan memintanya untuk membimbingnya. Bagaimana cara mengalahkan pegulat dan master jujitsu? Jason memintanya melepas pakaian dan bersiap untuk sparring. Sejun mengikuti instruksinya, melepaskan kaos dan celananya, menyisakan hanya celana pendek. Para anggota gym lain terlihat bingung melihat dua pria berotot setengah telanjang berdiri bersama. Tapi Sejun tak peduli dan langsung bertanya apa perbedaan jujitsu biasa dan nogi jujitsu.
Jason menjelaskan bahwa konsep dasarnya sama saja. Hanya saja teknik yang mengandalkan tarikan atau dorongan pada seragam tidak bisa digunakan. Saat pria mabuk berkelahi, mereka akan melepas baju dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi itu hanya keberanian palsu orang biasa. Ketika master sejati melepas bajunya, itu untuk alasan yang jauh lebih dalam. Master sejati melepas baju agar tidak bisa ditangkap. Jika tak bisa dipegang, mereka bisa bergerak bebas. Bahkan jika tubuh mereka berhasil dijepit, mereka tetap bisa meloloskan diri dengan mudah. Sejun lalu memberitahu Jason bahwa lawan berikutnya adalah ahli nogi jujitsu. Dan sepertinya ia harus kembali bermain licik jika ingin menang. Di tempat lain, Jion melapor kepada Sangso bahwa Sejun telah menyerangnya. Sangso tak percaya, mana mungkin cowok memukul cewek. Ia meminta bukti. Jion menunjukkan giginya yang copot dan berteriak bahwa Sejun benar-benar memukulnya. Bukan hanya itu, ponselnya juga telah dihapus total. Sangso masih belum percaya. Jion akhirnya berteriak bahwa Sangso tidak mempercayainya lagi dan mereka sebaiknya putus saja. Ia lalu menelepon pria lain meninggalkan Sangso yang menangis sejadi-jadinya di gym. Di kantor polisi, Detektif Na sedang dimarahi oleh atasannya karena terus menyeret Detektif Jang dalam penyelidikan ini. Detektif Na menjelaskan bahwa ia yakin ada kelompok rahasia yang menggelar pertarungan ilegal antar siswa. Namun atasannya menuntut bukti konkret jika ingin melanjutkan kasus itu. Setelah itu, Detektif Jang memberitahu bahwa Jonghan telah menghilang dari rumah sakit. Biasanya anak di bawah umur mudah ditemukan jika bersembunyi, tapi Jonghan lenyap seolah ditelan bumi. Selain itu, ia juga menyelidiki ruang 1903 di kantor, tempat pria mencurigakan berkacamata pernah masuk. Dan ternyata ruangan itu seharusnya kosong selama 2 tahun terakhir. Pria berkacamata itu pasti ada hubungannya. Mungkin dia tahu mereka sedang menyelidiki dan memutuskan berhenti datang. Tak lama, Detektif Na menerima amplop misterius dari pengirim anonim. Isinya adalah bukti kejahatan seorang gadis bernama Jion. Ada bukti dia mengancam akan menyebarkan video tersembunyi dan foto saat dia masuk ke dalam mobil tertentu. Kedua detektif langsung mengenali mobil itu, mobil yang membantu Jonghan kabur dari rumah sakit. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Jion juga bagian dari kelompok rahasia ini. Detektif Na hanya bisa menebak siapa sebenarnya yang mengirimkan paket misterius itu. Beberapa hari sebelumnya, Duhan memperkenalkan anak buah Jion yang merekam pertarungan antara Sejun dan Jion. Gadis itu, Yang Ju, berterima kasih atas bantuannya dan karena telah menghapus semua data milik Jion. Namun dia tetap tidak bisa masuk sekolah karena Jion pasti akan membalas dendam. Jason menasihatinya untuk menghadapi masalah itu secara langsung, tanpa menghindar dan melaporkan Jion ke polisi. Untuk itu, dia bahkan akan memberikan bukti tambahan sebagai senjata. Sementara itu, Jonghan menemui Jion yang masih bersembunyi dari polisi. Jonghan hanya ingin membalas dendam pada Sejun karena telah mematahkan lengannya. Namun Jion mengingatkan bahwa dia belum tentu bisa menang melawan Sejun. Sebagai gantinya, mereka harus mengincar Hajin terlebih dahulu. Jion membagikan rencananya. Jonghan akan bekerja di akademi tempat Hajin belajar, lalu menyeretnya ke kamar mandi sementara Jion merekam semuanya. Tiba-tiba Jonghan mencekik Jion dan mengingatkannya kalau mungkin dia bisa memerintah Sangso sesuka hati, tapi dirinya berbeda. Kali ini dia yang memberi perintah. Bukan sebaliknya, di Akademi Hajin seperti biasa, Sejun sedang menunggunya menyelesaikan kelas. Namun waktu tunggunya terganggu saat Sangso tiba-tiba muncul dengan wajah murung dan sedih. Ia ingin menanyakan sesuatu. Sangso memperkenalkan diri dan bertanya apakah benar yang dikatakan Jion bahwa dirinya telah memukulnya. Alih-alih menjawab, Sejun malah bertanya kenapa Sangso menyukai Jion. Di saat yang sama, dia menunjukkan kenyataan bahwa Jion selalu berbohong dan mendorong orang-orang ke tepi jurang. Sangso tahu semuanya, tapi dia hanya diam saja, bahkan saat Hajin berada dalam kondisi yang mengerikan. Sejun menegaskan bahwa orang seperti Sangso yang hanya diam di pinggir dan menonton itu juga kejahatan. Sangso mengakui bahwa dia setuju dengan penilaian itu, bahkan dia sedang berpikir untuk berhenti sekarang. Namun, dia masih tak bisa menerima orang-orang yang ia sayangi disakiti begitu saja. Dalam kilas balik, Jason pernah berkata bahwa Sejun tidak akan bisa menang melawan Sangso hanya dengan jiu-jitsu. Pegulat menyerang dengan cepat, dan kalau sudah ditabrak maka tamatlah sudah. Bahkan tak ada waktu untuk membalas dengan tendangan lutut. Hanya ada 2 hal yang bisa dilakukan terhadap pegulat. Yang pertama, senjata api, tak ada yang bisa mengalahkannya. Yang kedua,
Jarak, ia harus menjaga jarak dengan tongkat atau apapun nih untuk menahan pegulat. Seperti yang diajarkan Jason, Sejun menggunakan payung untuk menjaga jarak aman dari Sangso. Saat Sangso mencoba menepis payung itu, Sejun langsung menyerang dagunya dengan gerakan mengejutkan. Jason pernah bilang, jika dagu dipukul dengan tepat, orang tak akan bisa berdiri dengan normal untuk sementara waktu. Saat itulah Sejun bisa menggila, menghajar lawan tanpa ampun. Kalau gagal di saat itu, maka ia tak punya peluang lagi untuk menyerang. Sejun melakukan hal itu persis seperti yang diajarkan. Namun Sangso tidak jatuh. Dia malah mencengkeram leher Sejun. Sangso tersenyum. Rencana Sejun gagal. Namun Sejun tiba-tiba melayangkan pukulan bahu seperti yang biasa dilakukan Duhan, membuat Sangso terkejut. Lalu ia memanfaatkan lengan dan kakinya yang panjang untuk menyerang dari jarak jauh. Sangso terperangah. Ternyata Sejun jauh lebih kuat dari yang ia kira. Ia memutuskan untuk serius dan berusaha menerjang Sejun. Namun Sejun menyadari hal itu dan langsung mundur. Tapi itu ternyata hanya tipuan Sangso. Ia berhasil menangkap lengan Sejun. Namun, dalam twist lain, Sejun tiba-tiba menanduk Sangso, mengungkapkan bahwa dia juga hanya berpura-pura. Sangso berkata bahwa awalnya ia hanya ingin melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan Sejun pada Jion. Tapi sekarang, sepertinya ia tak punya pilihan selain bertarung dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Sejun menyerang saat lawannya masih berbicara, membuatnya murka. Mereka mulai saling pukul, tapi Sejun menyadari bahwa pukulan Sangso tak sekuat Duhan. Jika dia cukup berhati-hati dan tidak kena dagu, dia bisa menang. Namun dia tetap waspada, karena meskipun berkali-kali kena pukulan tepat di dagu, Sangso tetap bisa bangkit dengan cepat. Mungkin otot leher Sangso yang tebal menyelamatkannya. Sangso menyerbu dengan tinjunya, tapi Sejun merunduk, lalu menghantam rusuk dan wajahnya. Sejun terkejut saat Sangso justru memanfaatkan momentum pukulan itu untuk berbalik dan menekuk tubuhnya ke tanah. Ia buru-buru ingin menangkis, namun Sangso juga memblok sisi tubuhnya dengan cepat. Kini Sejun tak bisa bergerak. Sangso mulai menghujamkan tinjunya ke wajahnya. Sejun mencoba menahan, tapi Sangso menangkap lengannya dan menguncinya dalam armbar, mengancam akan mematahkannya. Sejun mengejutkan Sangso lagi dengan secara sukarela melonggarkan persendiannya sendiri untuk lolos dari kuncian itu. Sangso buru-buru mengatakan bahwa mereka harus ke rumah sakit untuk memeriksa lengannya yang patah, tapi Sejun malah menghantam wajahnya. Meski begitu, Sangso tetap bersikeras bahwa mereka harus berhenti. Ia sudah memutuskan akan membalas dendam, tapi tak ada alasan untuk melangkah sejauh ini. Namun Sejun berkata bahwa ia punya alasan. Orang-orang seperti Sangso melakukan hal-hal keji, lalu seminggu kemudian hidup kembali seperti biasa. Sementara korbannya harus menanggung rasa sakit itu setiap hari. Karena itu, orang-orang seperti Sangso juga pantas merasakan penderitaan yang sama. Ia lalu menjatuhkan Sangso, mengangkat tubuhnya dan menghantamkannya ke aspal keras di pinggir jalan. Sangso terbangun dan melihat Duhan menatap langsung ke wajahnya. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah mati, tapi Duhan menghantam kepalanya dan mengatakan bahwa dia hanya pingsan saat dijatuhkan ke tanah. Beberapa menit sebelumnya, Sejun datang ke rumah sakit sambil menggendong Sangso di punggungnya. Ia memberitahu mereka bahwa Sangso datang kepadanya sambil menangis, jadi ia menghajarnya. Tanpa sengaja ia melempar tubuhnya ke trotoar keras dan meminta Jason untuk memeriksanya. Untungnya Jason mengatakan bahwa Sangso hanya tertidur dan sedang bermimpi. Ia malah menyarankan agar Sejun yang pergi ke rumah sakit jika masih ingin memperbaiki lengannya. Sangso menduga bahwa otot punggungnya yang selama ini ia latih telah menyelamatkannya dari cedera parah saat jatuh. Duhan bertanya di mana Jion sekarang. Namun begitu mendengar namanya, Sangso kembali menangis keras. Ia memberitahu bahwa mereka sudah putus, namun alih-alih menghibur, Duhan malah tertawa dan mengucapkan selamat. Duhan bertanya lagi apakah Sangso tahu tempat Jion biasa nongkrong seperti kafe umum atau semacamnya. Sangso marah dan bertanya apakah Duhan menyukai Jion. Namun Duhan menjelaskan bahwa karena Jion masih muda, mereka mungkin masih bisa membantu dan mengubah perilakunya. Sementara itu, Jion dan Jonghan sedang duduk di sebuah kafe membahas rencana mereka. Jion bertanya mengapa Jonghan terlihat takut mendekati Hajin.
Namun Jonghan tidak bisa mengaku bahwa ia pernah diancam dengan kapa agar tidak mendekati Hajin lagi. Sebaliknya, ia menyuruh Jion mencuri ponsel Hajin agar mereka bisa memutus kontak antara Hajin dan Sejun. Jika mereka tidak bisa saling menghubungi, maka Sejun akan dipaksa keluar sendirian lagi. Dan saat itulah mereka akan menangkapnya. Jonghan akan bersembunyi dan menghajar Sejun saat ia lengah. Namun tiba-tiba Jonghan melihat detektif Na memasuki kafe. Ia sempat bingung melihat kehadiran polisi di sana, lalu buru-buru menunduk mencoba bersembunyi. Jion pun heran melihat perubahan sikap Jonghan yang begitu mendadak, lalu mulai menoleh ke sekitar. Namun Jonghan memperingatkannya agar tidak menoleh ke belakang dan bertanya apakah dia pernah ke kafe itu sebelumnya bersama Sangso. Dengan yakin, Jion menjawab bahwa tentu saja mereka selalu pergi bersama kemanapun. Jika dia meneleponnya sekarang, Sangso pasti akan datang secepatnya. Namun saat melihat para polisi di dalam kafe, Jonghan memberitahunya bahwa kemungkinan besar Sangso telah meninggalkannya. Sementara itu, detektif Nae mengenali gadis yang mereka cari, Jion. Dan dia bahkan sedang bersama buronan Jonghan. Saat hendak menangkap mereka, Jonghan tiba-tiba berdiri dan menarik rambut Jion. Lalu dia melemparkan Jion ke arah para detektif untuk menghalangi jalan mereka dan melompat keluar dari balkon menuju jalanan. Sayangnya di luar sana sudah menunggu detektif Jang yang langsung menyambutnya dengan tendangan keras. Dengan satu tendangan saja, tubuh Jonghan terhempas ke tanah. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di kantor polisi. Diseret masuk ke ruang interogasi. Detektif Jang terus-menerus memukulinya dengan buku catatan, memakinya karena berusaha melarikan diri. Ia memperingatkan bahwa kalau masih terus begini, Jonghan akan dikirim ke penjara remaja. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang kompetisi ilegal itu, serta kejadian saat Hajin diserang. Namun Jonghan bersikeras tak tahu apa-apa, bahkan menegaskan bahwa polisi tidak boleh memukul tersangka begitu saja. Tapi detektif Jang mulai membacakan satu persatu kejahatannya. Pertama, ia tertangkap sedang mengintai rumah Hajin sambil merencanakan kejahatan. Kedua, ia menyerang Sejun dan kabur dari detektif Na. Dan terakhir, rekannya bahkan menabrak petugas polisi dengan mobil, lalu kabur bersamanya. Dengan marah, Jonghan membantah bahwa orang itu bukan rekannya, melainkan psikopat aneh yang mencoba membunuhnya dengan kapa. Namun detektif Jang masih menyimpan bukti terakhir. Ia menunjukkan foto Jion sedang masuk ke sebuah mobil yang sama yang digunakan Jonghan untuk kabur dari rumah sakit. Detektif Jang menebak bahwa pria berkacamata dengan tatapan seperti ular itulah yang mungkin menjadi otak di balik kompetisi ilegal itu. Jonghan terkejut mendengar dugaan itu karena detektif Jang ternyata tahu soal Direktur Kim. Ekspresi kagetnya pun langsung menjadi petunjuk bagi detektif Jang bahwa ia tahu lebih dari yang ia akui. Sementara itu, di meja lain, Jion sedang diinterogasi oleh detektif Na. Detektif Na mengeluarkan semua rekaman video dan foto sebagai bukti tentang ancaman dan pemerasan yang dilakukan Jion terhadap para korban. Jika Jion mau bicara dan mengungkapkan semuanya tentang kompetisi ilegal dan serangan terhadap Hajin, maka hukumannya bisa diringankan. Namun saat melihat semua bukti itu, Jion kebingungan. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan rekaman asli dan foto-foto itu, padahal semuanya seharusnya aman tersimpan di ponselnya dan di cloud. Pikirannya mulai berputar liar. Jika ia dijatuhi hukuman, maka catatan kriminal itu akan melekat padanya selamanya. Detektif Na bisa melihat bahwa Jion hampir menyerah, namun tiba-tiba seseorang masuk ke kantor polisi dan memanggil nama detektif Na Hunwona. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pengacara pribadi Jion dan Jonghan. Sementara itu, di markas Penthouse, seorang bawahan Direktur Kim melapor bahwa ia berhasil mengirim pengacara itu untuk membantu Jion. Namun Direktur Kim tidak tertarik membantu mereka. Menurutnya, para siswa dan polisi bukanlah ancaman. Ada orang lain yang jauh lebih perlu mereka waspadai. Di kota, Sejun menemui Jason dan memintanya untuk mengajarkan beberapa teknik jujitsu lagi. Namun Jason menolak mengingat Sejun masih terluka setelah bentrok dengan Sangso. Ia menyarankan agar Sejun pulang saja dan beristirahat. Lalu Jason berjalan pergi meninggalkan Sejun yang kebingungan. Ada sesuatu dalam tatapan mata Jason seolah penuh duka. Jason kemudian pergi ke pemakaman. Ia menuangkan sebotol soju ke salah satu makam, menenggak beberapa teguk dari botol itu, lalu berbicara pada makam itu seperti sedang menyapa seorang sahabat lama. Sayangnya sekelompok preman tiba-tiba muncul dan menghadapinya. Sementara itu, Direktur Kim memberi instruksi kepada bawahannya.
Ia ingin mereka mulai menguji narkoba baru yang telah mereka edarkan kepada para pecandu. Untungnya, salah satu pecandu sudah dikirim bersama rombongan mereka. Preman-preman itu mulai mengganggu Jason, menyuruhnya berdiri dan ikut dengan mereka. Di antara mereka ada satu pecandu yang tubuhnya gemetar hebat, otot-ototnya tampak membesar, seolah sedang dipenuhi zat steroid. Jason memperingatkan mereka, semakin banyak ia minum, semakin sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya. Dan sial bagi mereka, saat ini Jason sedang sangat mabuk, Ki.